Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Nest.js. Kali ini kita akan belajar terkait dengan provider atau di dalamnya ada sub yang namanya service. Apa itu service di Nest.js? Service di Nest.js adalah tempat untuk menuliskan logika bisnis. Mereka bertanggung jawab untuk menangani semua logika aplikasi dan berinteraksi dengan database atau API lain. Menjaga controller tetap bersih dan hanya fokus pada routing atau permintaan HTTP. Nah, sebelumnya kita sudah membuat sebuah controller dan kita gabungkan semuanya di bagian controller. Nah, kali ini kita akan pisahkan bagian logic dengan bagian controller. Nah, cara membuatnya kita bisa menggunakan NestCLI dengan menggunakan nest g atau generate, kemudian service, kemudian diikuti dengan nama service-nya. Nah, ini akan menghasilkan dua buah file nanti. Ada file nama service dengan ekstensi service.ts. Kemudian akan dibuatkan juga file untuk unit testnya. Nah, deklarasi service ini dengan sebuah dekorator add injectable. Nah, injectable ini sebenarnya sebuah tanda atau dekorator untuk menyatakan sebuah service ya, atau sebuah provider. Nah, di sini juga dapat diinjek ke controller. Nanti kita bisa menggunakan sebuah constructor. Nah, contohnya kita bisa gunakan kelas yang sebelumnya kita buat. Di sini contohnya kita memiliki kelas user ditandai dengan injectable. Nah, kemudian injectable ini nanti kita bisa panggil ke dalam controller. Kita akan gunakan project yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, ini ya. Sebelumnya kita sudah memiliki sebuah controller. Nah, kita akan tambahkan untuk servisnya. Teman-teman buka terminalnya. Nah, ini kita akan buka lagi. Nah, sebelumnya kita sudah memiliki project ya yang sudah bisa berjalan. Nah, kita akan tambahkan di sini sebuah service. Kita gunakan nest, kemudian generate service, kita kasih nama cat. Nah, nanti akan dibuatkan dua buah file, cat service dan cat service spec.ts. Nah, ini akan disimpan di dalam modul sini. Nah, ini ya. Nah, ini cara seperti ini sebenarnya kurang pas ya, karena kita memiliki cat tapi untuk modulnya digabung di sini. Kita akan pisahkan. Nah, kita dengan membuat modul sendiri. Kita gunakan lagi nest generate sebuah modul cat seperti ini. Nah, nanti akan dibuatkan sebuah modul baru yang masih kosong. Nah, kita bisa copy dari sini. Nah, ini isinya kita bisa copy. Ctrl C, kita bisa tambahkan ke sini. Nah, bagian yang tidak dibutuhkan cat modul ini bisa kita hapus ya. Kemudian app controller ini juga kita bisa hapus. Ini juga bisa kita hapus. Nah, yang cat controllernya ini kita import. Kemudian cat service-nya ini juga kita import. Kemudian kita save. Ini ada koma, kita bisa hapus komanya ya. Oke, kemudian bagian ini kita panggil ke modul yang ada di luar, cat modul. Ini sudah. Nah, bagian controllernya ini bisa kita hapus, ini juga bisa kita hapus ya. Ini tidak kita pakai lagi. Jadi supaya lebih rapi, kita kumpulkan sesuai dengan folder modul yang kita buat. Oke, kita lihat lagi di bagian run programnya. Oke, sudah tidak error. Kita akan coba panggil ke dalam tes yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, sudah berjalan. Kemudian kita coba lagi di bagian get all.
Nah, ini juga sudah berjalan. Sekarang kita akan lengkapi. Kita close dulu semuanya. Nah, kita akan lengkapi cat service yang ini, yang sebelumnya kita sudah generate. Nah, pertama kita akan, definisikan dulu, untuk, sebuah interface-nya ya. Nah, kita akan inisialisasi dulu sebuah interface di sini. Kan nanti kita gunakan di dalam controller ini sebuah interface ya. Kita akan buat di luar interface. Nah, kita akan buat file cat.interface.ts. Oke. Dalamnya kita akan ekspor interface. Mungkin kita kasih nama interface cat ya. Nah, dalamnya kita memiliki ID, tipenya number, age, kemudian kita akan tambahkan bed ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini interface-nya. Nah, bisa kita panggil ke dalam service. Jadi kita definisikan dulu di sini sebuah array. Kita buat private cats. Nah, ini akan berisi sebuah interface cat. Nah, ini kita akan import ya. Nah, interface cat ini sebuah array. Nah, nanti kita akan buatkan contoh array-nya di dalamnya ya. Kita memiliki ID, kemudian kita butuh satu lagi untuk sampel seperti ini. Oke. Nah, ini kita mungkin space-nya kasih indent tab-nya 2 biar nggak selalu berubah ya. Ya, jadi pasti enter nggak geser. Oke, selanjutnya kita akan em, panggil atau buatkan sebuah fungsi untuk mengembalikan semua cat. Nah, dengan cara seperti ini. Kita bisa panggil ke dalam sini. Nah, di sini kita memiliki sebuah objek. Kita akan buat lagi di sini sebuah konstruktor ya. Nah, kita bisa gunakan konstruktor TypeScript. Konstruktor seperti ini. Nah, dalamnya kita akan inject sebuah service. Kita akan buat private read only cat service-nya kita panggil ke sini. Oke, nah di bagian find all-nya kita tidak membutuhkan lagi ini ya parameternya. Kita akan hapus supaya lebih clean. Oke. Nah, di sininya kita tidak pakai lagi, kita hapus juga. Nah, kemudian di bagian bawahnya kita akan langsung return-kan ya. Berarti kita akan langsung return-kan this dot. Nah, cat service kita panggil, kita akan find all-nya kita jalankan. Oke, ini return-nya adalah sebuah icat yang berupa array. Nah, icat-nya ini belum kita import, kita akan import. Nah, ini kita bisa tambahkan type ya, supaya dia didefinisikan sebagai type di sini. Oke, find all-nya sudah kita panggil dari cat service yang kita inject di sini. Nah, kita bisa panggil ke sini, coba lagi. Ini metode get, kita akan nah, sini sudah muncul ya, berarti controller kita sudah berhasil memanggil cat service-nya. Oke, selanjutnya kita akan buatkan untuk create ya.
Nah, di sini kita buatkan lagi sebuah function create cat. Nah, create ini kita membutuhkan objek cat yang isinya sebuah interface cat. Nah, nanti akan mereturnkan interface cat. Nah, kita akan push ke dalam array, kemudian kita returnkan cat-nya. Ini kita bisa lihat kita memiliki metode post. Nah, ini bisa kita hapus dulu. Nah, di dalamnya kita bisa eh, buatkan ya sebuah fungsi yang memanggil. Oke, kita akan buat dulu sebuah konstanta cat. Nah, kita akan panggil. Nah, di sini kenapa error? Karena tipe datanya berbeda. I_cat kita panggil supaya tidak error. Ini returnnya i_cat supaya lebih spesifik. Oke, ini untuk create dia menggunakan metode post. Oke, kita kembali ke sini. Kita tambahkan di sini ya. Eee, Tadi nama itunya apa? Oh, ini ya. Tambahannya misalkan kampung. Oke, kita akan send. Oke, kampung berhasil. Kalau misalkan kita get, nah ini sudah ada 2 ya. Berarti proses create-nya sudah berhasil. Nah, ini untuk pembuatan service create. Nah, selanjutnya kita akan buat service untuk find one. Nah, di sini misalkan kita buat find one cat. Nah, find one ini kita membutuhkan parameter ID yang isinya adalah number. Nah, nanti akan mereturnkan sebuah interface cat. Nah, kita akan buat sebuah variabel cat yang kita ambil dari this.cat dari sebuah array-nya ya. Kemudian kita akan cari berdasarkan ID. Kalau ketemu kita akan returnkan cat-nya. Nah, di sini ada error, kita bisa lihat. Oke, ini kita buat lagi type. Oke. Nah, ini dia bisa saja, dia bisa sebuah undefined. Jadi kita tambahkan. Jadi bisa saja dia tidak ditemukan. Jadi errornya nanti seperti ini. Supaya bisa dipanggil ya. Kita panggil ke sini lagi. Find one. Oke. Ini kita akan ganti this dot get service. Kita akan find one berdasarkan ID. Oke, kita cari ke sini get by ID, ID 1 kita get. Nah, kita sudah dapat ya, berarti sudah berjalan. Oke, selanjutnya kita gunakan untuk update. Ini kita tambahkan lagi untuk update. Ini kita buat function baru update eh, update one cat, update cat aja. Nah, kita membutuhkan ID, tipenya number, kemudian kita membutuhkan cat yang isinya adalah iCat. Nah, nanti kita akan returnkan sebuah iCat atau sebuah string ya, kalau tidak terdefinisi. Kita akan buat sebuah konstanta cat index.
kita akan ambil dari disk.cat, kemudian kita akan cari indeks berdasarkan, indeks ya. Kalau misalkan dia ditemukan, maka kita akan panggilkan. Ini kita mungkin errornya pindahkan dulu ya. Yang ini kita ganti dengan sama dengan, dan bagian error ini kita geser ke atas. Nah, return kita geser ke bawah. Jadi kalau misalkan tidak ditemukan, kita akan kirimkan pesan, cat not found. Kalau misalkan ditemukan, kita akan isi dulu cat dengan indeks tertentu, kita isi dengan perubahan yang sudah kita gabung ya. Nah, penggabungannya kita bisa menggunakan, titik 3 seperti ini. Kita ambil disk cat index, kita gabungkan dengan cat yang kita dapatkan. Baru kita akan returnkan disk yang, indeks yang sudah kita gabungkan. Ini ya. Oke, kita panggil ke controller-nya. Nah, di sini kita akan tambahkan ya, di controller-nya ini sudah string. Nah, di yang ini yang kita gunakan berarti disk cat service ini update cat. Nah, ini tipenya beda ya. Jadi kita akan ganti dengan icat. Ini return juga icat. Oke. Ini kalau misalkan ketemu kita tidak akan, ubah lagi. Kita akan, langsung return-kan ya, return-kan cat. Jadi karena kan sudah kita kelola ya error-nya di bagian, servisnya. Ya di sini hanya menampung kalau misalkan tidak ditemukan. Oke, kita akan buka ini, put kita kirimkan, oke, XXX sudah terupdate. Kita get all, nah XXX-nya sudah update ya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi untuk delete. Nah, untuk delete sebenarnya sama dengan, get by ID tadi. Jadi kita bisa gunakan remove cat, kita membutuhkan ID yang tipenya number, nanti kita akan kirimkan string. Oke, di sini kita akan cek. Nah, kita buat sebuah konstanta cat index, kita akan ambil dari disk.cat, kita cari kalau misalkan cat indeksnya ini tidak ditemukan, kita kasih message kucingnya tidak ditemukan. Nah, kalau misalkan ada, kita akan gunakan disk, kita akan hilangkan ya, dot, flash, indeksnya kita, hilangkan. Nah, ini kita kirimkan message kalau misalkan sudah berhasil di-remove ya, seperti ini. Kita kembali ke controller. Nah, ini berarti kita tinggal memanggil, langsung ya, jadi tidak perlu sepanjang ini karena logiknya sudah kita pindah ya. Nah, di sini kita tinggal panggil this dot, cat service remove cat, kita returnkan catnya. Nah, tinggal langsung seperti ini. Kita masuk ke sini, kita send, harusnya tidak ditemukan. Kalau misalkan kita ganti dengan satu, nah satu berhasil dihapus. Ini sudah, berhasil ya untuk prosesnya.
Kita tinggal rapihkan ini, yang tidak dipakai kita bisa hapus, ini sudah tidak dipakai, kemudian interface CAD juga ini sudah tidak dipakai dan ini sudah tidak dipakai. Setelah kita save, masih ada error, nah berarti ini harus kita ganti dengan iCAD. Nah, find one-nya, oke, kita bisa save. Oke, sudah tidak ada yang error, kita coba lagi untuk proses send misalkan. Oke, ini berhasil. Terus kita create juga ini berhasil. Berarti ini sudah berhasil kita tambahkan sebuah service untuk memisahkan logic dengan routingnya. Jadi di bagian controller ini hanya menangani routing, nah kemudian memanggil service untuk datanya. Jadi tinggal tinggal mereturnkan saja. Nah, oke, terkadang kita membutuhkan memanggil sebuah service di modul yang lain. Nah, contohnya misalkan saya akan buat sebuah ini ya, sebuah packet resource. Ini saya clear screen dulu. Saya akan menggunakan nest generate resource. Misalkan saya akan kasih namanya test. Ini sebuah REST API misalkan, sebuah CRUD saya buat yes. Oke, ini kalau misalkan kita panggil di sini, misalkan kita lihat di modulnya ya. Ini ada controller. Nah, di sini sudah ada ya, find all. Ini untuk cat. Untuk tesnya ini sebuah modul ada. Ini controllernya juga sudah ada ya. Ini find all. Kita bisa panggil ke sini. Kita coba ya. Get test. Kita gunakan metodenya get http tik dua slash slash localhost portnya sama 3000. Nah, kita gunakan tes. Oke, kita send. Nah, ini berhasil ya untuk memanggilnya. Nah, misalkan kita akan memanggil cat ke tes ini. Nah, kita akan tambahkan di sini di controllernya sebuah dependency injection dari cat. Nah, ini kan ada test service, kita akan tambahkan di sini private untuk cat service. Private read only. Ini bukan app, kita gunakan cat service. Ini yang mau kita import ke sini. Ini kalau misalkan langsung kita save, kemudian kita panggil, ini kita lihat dulu ya. Ini masih jalan. Nah, lihat, tapi di sini sudah ada error. Jadi kita tidak bisa memanggil ke langsung ya, kita harus import dan ekspor. Nah, ini ya cara untuk penyelesaiannya. Kita bisa masuk ke cat-nya di bagian modul. Nah, kita tambahkan di sini ekspor. Nah, cat service-nya kita harus ekspor. Oke, selanjutnya di bagian tesnya kita masuk ke modul. Nah, ini harus kita import ini cat modulnya. Kita import ke sini. Kita save. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini sekarang sudah jalan ya. Nah, kalau misalkan sudah jalan seperti ini, kita bisa panggil di controllernya ini misalkan
Saya akan tambahkan metodenya get, ini untuk memanggil semua catch ya, catch service kita panggil ke sini. Jadi di dalam testingnya di sini kita bisa tambahkan catch. Misalkan seperti ini akan memanggil semua catch. Kita jalankan, nah sekarang sudah berhasil. Nah, jadi kita memanggil sebuah service ke, modul yang lain. Nah, caranya kita tidak bisa langsung, jadi kita harus, melakukan ekspor dulu di sini. Nah, baru di dalam modul lainnya kita lakukan import untuk modulnya. Jadi tidak bisa kita langsung jalankan. Kalau sudah lakukan seperti ini baru, prosesnya bisa kita panggil. Oke, kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.